warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, marilah kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas limpahan rahmat, karunia dan nikmat yang Allah berikan. Alhamdulillah, hingga saat ini kita masih merasakan begitu besarnya nikmat Allah, nikmat kehidupan yang dalam kehidupan Allah beri lagi kelebihan dengan nikmat keislaman, keimanan. Dengan Islam dan imanlah Allah mudahkan kita untuk beribadah. Jadi diberi kenikmatan dalam beribadah. Sehingga dalam beribadah pun Allah masih tuntut lagi. Buktinya dari hamba itu dengan cara apa? Itu beribadah dengan cara yang sebaik-baiknya. Persembahkan ibadah yang terbaik agar menjadi orang-orang yang benar dalam ketakwaan. Jadi menyembah Allah, beribadah kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Karena itulah kunci atau jalan untuk menuju atau mencapai derajat takwa yang sesungguhnya. Dan itu diperintahkan Allah bukan untuk kita saja, tapi umat sebelumnya pun sama kan Allah kan. Jadi bukan kita yang sendiri masa ini menjalani, tapi umat sebelumnya pun sama. Umat sebelum diutusnya Rasulullah, Nabi Nuh, Nabi Musa, itu kan sama semua. Dan kalau tegaskan dalam salah satu ayat yang tadi dibaca imam dalam sholat tadi, dalam surah Al-Baqarah ya. Jadi pada rakaat yang kedua salah satu ayat yang dibaca itu pada ayat 21 surah Al-Baqarah. Allah tegas dengan firman-Nya, Ya Yuhannas wa'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Katakanlah wahai manusia, sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah, yang menciptakanmu dan Tuhan yang sebelummu, kata Allah, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi memurnikan niat untuk ibadah itulah yang dituntut dalam Islam. Maka disebut dengan nanti mendapat derajat ibadah itu aksa amal. Apa ibu jamaah yang dimuliakan Allah, dalam satu riwayat disebutkan ketika Ali bin Abi Thalib ditanya oleh sahabat yang lainnya, kita mengenal Ali bin Abi Thalib adalah salah seorang sahabat yang bukan saja kenal dengan keberaniannya berperang membela agama Allah bersama Rasulullah, tapi juga dikenal orang yang memiliki ilmu yang luas, pemahaman yang luas tentang agama Allah. Sehingga Rasulullah pernah mengatakan di masa hidup beliau bahwa Ali adalah babul yang ilmi, pintunya ilmu. Bersama dengan anda Madinatul Ilmi wa Ali babul ilmi. Jadi Rasulullah adalah gudangnya ilmu dan Ali adalah pintunya. Kenapa yang dikatakan Ali, apa yang disampaikan Ali bin Abi Thalib itu tidak jauh, tidak pernah lepas dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Nah, satu ketika Ali bin Abi Thalib ditanya seorang sahabat, wahai Ali, amal apa yang terbaik? Bukan dalam riwayat lain disebutkan bukan hanya amal yang terbaik, tapi bulan apa yang terbaik dan hari apa yang terbaik. Jika dikatakan dari ahsan muamalah, amal yang terbaik itu kan ketika Allah katakan dalam Al-Quran pada surah Al-Mulk, surah yang ke-67, pada ayat yang kedua. Jadi kalau kita sering membaca surah Al-Mulk,
malam kan kita dianjurkan untuk membaca surah itu, bagus. Surah Al-Mulk surah yang kedua surah yang ke-60 dan yang kedua kata Allah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal hafizul. Dialah Allah yang menciptakan, yang menjadikan mati dan hidupnya makhluk, termasuk juga manusia. Dan kata Allah, liyabluwakum, untuk menguji ayyukum, siapa di antara ahsanu amala, yang terbaik amalnya. Nah, jadi sebenarnya kalau kita lihat tentang ayat tadi pada surah Al-Baqarah ayat 21 yang dibaca Imam dalam salat tadi, kemudian dirangkai dengan surah Al-Mulk ayat 2 tadi, maka sebenarnya kita ini hidup menjalani ujian dari Allah. Ujian kesenangan, ujian kesusahan, kan? Itu diciptakan Allah tanpa pasangan. Ada tawa, ada tangis, ada senang, ada susah, gembira, bahagia, ada penderitaan itu. Bahkan alam pun diciptakan Allah dan berpasangan, ada siang, ada malam, ada panas, ada hujan. Nah, kita manusia juga ada kehidupan dan kematian. Allah katakan pada surah Al-Mulk tadi, Allah khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maka ini yang kita dituntut oleh Allah. Karena kata Allah, aku uji dalam perjalanan hidupmu itu siapa di antaramu itu yang mempersembahkan amal yang terbaik untuk Allah. Jadi bukan sekedar mengumpulkan kewajiban. Kita sholat selesai, kita puasa Ramadan selesai, yang diwajibkan. Tapi Allah masih tuntut itu kan dia. Nah, ketika Ali bin Abi Thalib ditanya oleh seorang sahabat, wahai Ali, apa amal yang terbaik? Ali tidak mengatakan sholat, Ali tidak mengatakan puasa. Nah, padahal sholat kan ukuran ibadah yang lainnya. Jadi indikator baik tidaknya amal yang lain, ibadah yang lain itu tergantung dengan sholatnya. Tapi Ali bin Abi Thalib tidak mengatakan bahwa amal yang terbaik adalah sholat atau puasa. Beliau mengatakan amal yang terbaik adalah amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, amal yang Allah ridho. Nah, keridhaan ini kan tentu kita bisa pahami dengan makna yang lain ketika Rasulullah katakan innamal a'malu binniyat, maka tergantung dengan niatnya kita beribadah. Karena kalau kita perhatikan kan sebenarnya makna atau fungsi dalam beribadah niat itu kan ada beberapa. Yang pertama, niat itu menentukan diterima tidaknya amal perbuatan kita. Benar tidaknya perbuatan kita tergantung dengan niatnya. Nah, ada orang yang sholat kata Allah, tapi bukan dia bukan mengerjakan karena dia taat, tapi karena diri di hadapan manusia. Orang seperti orang-orang munafik. Kalau kita perhatikan dalam Al-Quran pada surah An-Nisa surah yang ke-4 ayat 142 itu kan 142 di surah An-Nisa itu. Innal munafiqina yu'adiluna Allah wa huwa qadimu ma idza qama ila sholati qama kusala yuradun nas wa la yadhkuruna Allah illa qalilan. Ila ya. Kata Allah pada ayat itu sebenarnya orang-orang munafik itu hendak menipu Allah. Padahal Allah akan balas tipuannya. Saya kita bayangkan manusia yang menipu Allah itu kan luar biasa. Seperti orang munafik. Innal munafiqina yu'adiluna Allah wa huwa khadi'uhum. Kapan orang munafik menipu Allah? Wa ja'u ila sholati qama kusala. Kalau mereka berdiri sholat, kalau mereka berdiri dengan malas. Nah, itu kan jadi kita bisa pahami ayat itu. Kenapa Allah kata wala yaquluna Allah illa qalilan? Karena mereka tidak di hadapan manusia dan sedikit sekali mengingat Allah. Wala yaquluna Allah illa qalilan. Jika Allah ini ciri. Nah, benar dia sholat. Kalau dikatakan bahwa niat itu menentukan terima atau tidaknya amal perbuatan kita. Itu yang pertama. Nah, yang kedua juga niat itu kan bisa dipahami. Bagaimana Allah membalas perbuatan manusia? Tergantung niatnya. Kalau kita berniat baik, belum beribadah, kita sudah diberi Allah pahala. Ya kan ya? Kita niat baik, kita belum mengerjakannya, Allah sudah catat dalam sebuah kebaikan, diberi pahala.
Tapi sebaliknya orang yang berbuat, orang yang berniat tidak baik, dia belum mendapatkan dosa sebelum dia mengerjakan perbuatan buruk itu. Nah, jadi ini kan membedakan antara bagaimana Allah berikan balasan kepada orang-orang yang berniat baik dan orang yang berniat buruk, berniat yang tidak baik. Untuk pernah disampaikan bahwa ketika kita berniat sesuatu yang baik, Allah sudah catat sebagai sebuah kebaikan dan dibalas dengan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jangan dia mau ambil pahala niat itu kan ya. Aku nambah habis tuntung sholat subuh ini mengaji kan, atau mengerjakan apa itu kan, dibaca lagi Quran kadang kan, tapi sudah berniat berpahala ya, itu kan dia rugi kan. Jadi membedakan balasan Allah terhadap perbuatan hambanya tergantung dengan niat. Tapi orang yang berniat buruk, Allah belum balas dengan dosa perbuatan itu sebelum dia kerjakan. Maka justru kita orang-orang yang saya bangun tidur itu sudah berniat yang baik untuk ibadah di hari itu, maka ini sebuah kebaikan yang luar biasa. Tapi ketika niat itu kemudian ketika niat itu kemudian diiringi dengan perbuatan, maka Allah akan tambah lagi kebaikannya. Nanti yang kedua, yang ketiga barangkali kita juga bisa pahami bahwa niat itu menjadi perbedaan dan membedakan antara dia ibadah atau bukan ibadah gitu. Contoh begini sederhana, ada orang yang dalam perjalanan kelelahan, kemudian dia singgah di masjid, duduk tidur. Niatnya karena mau istirahat, lalu duduk tidur. Beda orang yang datang ke masjid untuk itikaf ibadah, dan tempat yang dituju sama itu kan ya. Aku nak pas udah istirahat dulu di masjid duduk kuring gitu kan ya. Beda orang yang datang ke masjid dia niatnya itikaf untuk ibadah. Dan tentu kan Allah berikan balasan juga sesuai dengan apa yang kita inginkan. Makanya tidak jarang ketika kita sampai ke tempat ibadah itu berniatlah untuk itikaf itu. Ibadah dikerjakan dulu sholat sunnahnya, kemudian mau istirahat ya silakan kan, tapi niatnya kita ibadah dulu ketika sampai di rumahnya Allah di masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi hanya sekedar istirahat kan beda kan ya. Nah maka mengantuk kudingnya dulu di masjid, itu kan beda. Tapi kalau kita ingin untuk itikaf ibadah, Allah berikan sesuatu yang baik. Nah sama misalnya dengan yang berikutnya juga, niat itu bisa membedakan, menentukan ibadah itu seperti apa meskipun sama. Misalnya puasa Ramadan itu wajib. Kemudian ketika kita berpuasa di luar bulan Ramadan itu kan niatnya macam-macam. Ada orang yang mengerjakan itu karena puasa sunnah, itu kan ya Senin, Kamis, barangkali puasa pertengahan bulan kalender Hijriah. Ada orang yang puasa di luar bulan Ramadan itu bukan karena sekedar puasa sunnah, tapi dia mengerjakan kewajibannya yang harus dia tunaikan. Apa? Misalnya dia punya nazar, gitu kan? Beda niatnya. Sesuatu yang harus dia tunaikan, atau misalnya puasa kifarah gitu. Nah jadi kalau kita bisa tahu barangkali ketika Allah inginkan aksamu amalah, maka kita berupaya untuk membenarkan niat membetulkan niat kita. Maka Allah katakan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu ad-din hunafa wa yuqimus sholata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyim. Surah Al-Baqarah surah yang 98 ayat 5 itu. Jadi kata Allah tidak memerintahkan pada manusia itu untuk ibadah kecuali kata Allah dia memurnikan, mengikhlaskan niatnya beribadah menyembah Allah. Ya sholat, dia tunaikan zakatnya, itu kan telah kata Allah agama yang lurus. Nah jadi disinilah barangkali kita perlu hati-hati. Insya Allah kita semua sudah mengerjakannya. Bagaimana ketika Allah inginkan hambanya itu berbuat sesuatu yang terbaik untuk Allah, maka Allah pun akan berbuat terbaik untuk hambanya. Jadi kecintaan Allah itu karena kecintaan kita kepada Allah. Kecintaan Allah kepada hambanya karena kita cinta dengan Allah. Ya kan? Yuhibbu wa yuhibbunahu. Allah menyayanginya, mencintainya karena kita juga sayang dengan Allah, cinta dengan Allah. Buktinya apa? Kita ibadah. Maka Allah katakan kerugian yang luar biasa ketika orang membiarkan waktunya berlalu tanpa kebaikan. Lalu kita ruginya luar biasa. Ketika Allah katakan kan Allah ja'ala mauta. Allah lah yang menciptakan, yang menjadikan mati dan hidupnya kita. Nah Allah inginkan bahwa kita selamat pada hidup ini. Kata Allah, liyabluwakum
ayyuhal ahsanu amalan, uji kata Allah dalam kehidupan itu siapa yang terbaik amalnya, dan ini yang dituntut dalam Islam. Nah, dengan demikian berkira kan tidak ada kerugian bagi orang-orang yang tidak mampu menggunakan segala nikmat yang Allah berikan untuk memenuhi keinginan Allah. Apa? Kalau kita Allah beri kita mata, Allah inginkan melihat sesuatu yang baik, melihat ayat-ayat Allah, melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Allah beri kita telinga dengan sesuatu yang baik, termasuk lidah lisan kita, mulut kita mengatakan walisan wasabata. Kemudian kata Allah, kalian itu satu lidah dua bibir. Termasuk di ayat sebelumnya, alam naj'al lahu 'ainain. Dalam surah Al-Balad surah yang 90 ayat 89. Jadi kata Allah, matamu sepasang aku berikan, lidahmu, bibirmu aku berikan. Kata Allah untuk berkata yang baik. Nah, perkataan yang baik adalah para ulama mengatakan itu kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah itu adalah wahyu Allah, firman Allah. Maka kalau kita membaca Al-Quran, ini mungkin perkara kalau disampaikan, kalau kita membaca Al-Quran, maka disitulah Allah buka segala macam kebaikan. Rahmat Allah turunkan, hidayah dibusukkan oleh Allah dalam hati kita. Dia pernah sampaikan satu ayat dalam Al-Quran dalam surah Al-Ma'idah surah yang kelima ayat 16 itu, ya'ni Allah menetapkan ridwana usulul salam. Dengan kitab inilah kata Allah kami memberikan petunjuk kepada orang yang mencari keridhaan Allah menuju jalan keselamatan. Jadi kenapa ketika Allah turun kita dalam Al-Quran wahyunya, maka Allah bimbing kita dalam kebaikan, Allah bimbing kita dalam menuju jalan yang lurus, as-siratal mustaqim. Nikmatnya luar biasa. Kita gunakan segala macam bentuk kenikmatan di jalan Allah. Yang katakan dalam yang lain, misalnya pada surah An-Nur ya, surah An-Nur surah yang ke-24 ayat 4 itu. Yauma tashhadu 'alaihim alsinatuhum wa 'aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Kata Allah pada hari itu semuanya yang ada pada diri kita. Tapi secara spesifik kalau sebutkan alsinatuhum, lidahmu, wa 'aydihim, tangan, wa arjuluhum, kakimu. Semua kata Allah yauma tashhadu 'alaihim akan bersaksi terhadap mereka pada hari itu atas apa yang mereka kerjakan. Nah, dikira-kira ini satu hal yang barangkali sebuah motivasi dari Allah, janji Allah, tapi juga peringatan dari Allah. Orang yang kata Allah dia diberi kenikmatan untuk bisa berkata-kata, dia gunakan untuk membaca ayat Allah, kemudian tangannya kata Allah dia pegang sesuatu yang Allah ridha, kakinya melangkah ke tempat yang Allah ridha. Maka inilah kalau kita pahami secara luas maka yang dikatakan tadi bahwa semua amalan itu adalah menggunakan segala macam bentuk nikmat yang Allah berikan di jalan Allah sesuai dengan kehendak sebagai nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah amal terbaik. Jadi kata Ali bin Abi Thalib, dia amal yang diterima oleh Allah, amal yang Allah ridha. Nah, keridhaan ini kan tentu kita tadi sudah sampaikan, Allah akan ridha dengan apa yang kita kerjakan kalau kita juga ridha bertuhankan Allah jah satu-satunya yang diibadahi, jah satu-satunya yang disembah. Nanti ayat yang dibaca Imam tadi kan ya ayyuhan nas wa'budu rabbakum alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu yang pertama. Jadi bagaimana ketika Ali bin Abi Thalib ditanya apa amal yang terbaik, beliau katakan bahwa amal yang terbaik adalah amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap bahwa niat itu niat benar untuk beribadah. Dan yang kedua, kuncinya amal itu menjadi amal yang diterima oleh Allah kalau dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang tidak beriman tidak diterima oleh Allah amalnya. Itu pernah disampaikan, kita jangan iri terus. Ada orang memberi sedekah, bantuan, tapi dia tidak beriman pada Allah. Allah katakan, lain asra'ta la yabatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Subhanahu Allah kalau kalian menyebutkan Allah tidak beriman pada Allah, maka hapuslah sia-sia amal yang kamu kerjakan. Itu kan di dalam surah Az-Zumar surah yang ke-39 ayat 65 itu. Jadi konsep nilai-nilai keimanan ini menjadi sebuah kaidah, sebuah dalil dasar kita untuk mendapatkan kebaikan apa yang kita kerjakan, balasan pahala dari apa yang kita kerjakan. Tanpa iman
tidak akan dapat apa-apa. Nanti dulu katakan di awal kajian ini, kita bersyukur dengan iman yang Allah berikan, iman yang Allah tanamkan dalam hati kita, Allah bimbing kita dalam keimanan, dan Allah jaga iman itu. Tapi kata Allah, Allah jaga iman, tapi kata Allah juga jaga sendiri imanmu. Karena sendiri kata Allah, pelihara imanmu, perbaiki imanmu, kan itu kan. Kadang-kadang yang namanya iman takwa itu kan berfluktuasi, kita semua merasakannya. Dia turun naik gitu kan, berfluktuasi turun naik. Dia naik karena ketaatan, turun karena kemaksiatan. Nah orang yang taat, Allah jaga keimanannya, maka Allah sesuai dengan Al-Quran, Innallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Ini ayat yang berkali-kali disampaikan. Jika Allah, pada kata Allah tidak diberikan iman itu indah dalam hati manusia, Allah jadikan iman itu indah, kata Allah, zayyanahu fi qulubikum, indah dalam hati. Itu kita rasakan. Jadi kita merasakan ketika di masjid ini imannya, nikmatnya luar biasa. Allah tanamkan keindahan iman itu, Allah mudahkan kita untuk beribadah. Allah jaga hati kita untuk tetap beribadah pada Allah. Ini bukti janji Allah. Kalau katakan jaya nabiku, indah dalam hati, kata Allah. Nah itu sampai ketika ini dipelihara, dijaga, Allah berikan lagi kebaikannya. Allah katakan apa? Allah jadikan hatimu, kata Allah, dirimu untuk membenci kekufuran. Allah jadikan hatimu, dirimu untuk membenci perbuatan yang dilarang, perbuatan yang fasik. Kalau kata Allah berjanji untuk menjaga orang-orang yang dijadikan jaya nabiku itu untuk tidak mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Yang terkait dalam surah Al-Hujurat surah yang ke-49 ayat 7 itu. Nah, judul kira kan banyak berbagai macam bentuk janji Allah yang Allah pasti tepati. Ketika Allah berjanji, Allah pasti tepati janjinya. Tapi kalau kita manusia kadang-kadang bisa karena kelemahan kita, kekurangan kita, kehilangan kita, bisa lupa dengan janji. Atau janjinya dibuat sebagai sebuah ucapan biasa saja. Tapi bagi Allah tidak. Allah ketika dia berjanji, Allah tepati janji. Allah la yukhliful mi'ad, tidak akan pernah ingkar Allah dengan janji. Nah kita yakin itu. Orang yang bersyukur Allah tambah nikmatnya, orang yang ingat Allah akan tambah ingat dengan hambanya, orang yang berdoa Allah akan berikan apa yang diminta, kan ya. Jadi ini Al-Quran menjelaskan itu kan. Wadhukuruni wadhukurukum wasyukuruni wala ta'kurun. Dan ingatlah kepadaku, kepadaku kata Allah. Bersyukurlah kepadaku dan jangan mengingkari Allah. Al-Quran surah Al-Baqarah surah yang kedua ayat 152. Sama dengan doa juga kan, doanya asal aja. Berdoa kepadaku kalau engkau penuhi doamu. Nah tentu doa juga diiringi dengan tata cara yang Allah suka, Allah ridha. Bukan sekedar kita berdoa, tapi murnikan dulu dia kita dalam berdoa. Allah akan bimbing dalam kebaikan. Apa yang diminta kata Allah akan kuberikan. Tidak minta pun Allah sudah siapkan. Ya. Wa taqum min kulli ma sa'altum wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafur. Allah biarkan Allah berikan kata Allah apa yang diminta manusia belum minta, Allah sudah siapkan. Itu kan dalam surah Ibrahim surah yang ke-14 ayat 34 itu. Kalau kamu hitung kata Allah nikmatku tidak akan pernah bisa menghitung. Jadi begitu besar nikmat Allah. Jadi Allah katakan nikmat Allah itu kan jahil dan batin kita rasakan. Wa asbaghu alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Sudah Luqman surah yang ke-31 ayat 20 kan kita nanti dikatakan wa asbaghu alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Sudah sempurna kata Allah nikmat Allah itu untukmu lahir dan batin. Nah kembali ke tadi bahwa ketika iman kita benar, maka Allah akan menjamin kebaikan itu. Dan itu kunci itu untuk mendapatkan amal yang kita kerjakan itu ridha Allah akan sampai. Itu yang Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Yang kedua tadi sudah sampaikan bahwa Ali bin Abi Thalib juga ditanya oleh sahabat, wahai Ali, bulan apa yang baik itu? Yang bulan apa yang terbaik? Ali bin Abi Thalib tidak mengatakan bulan yang terbaik bulan Ramadan. Kita tahu bulan Ramadan adalah bulan yang baik, kan ya? Karena semua ibadah dilibatkan dengan pahalanya, dosa pun diampuni oleh Allah. Ali juga tidak mengatakan dalam Al-Quran disebutkan Inna iddatas syuhuri 12 syahra
Fi kitabillah yang khalaqa as-samawati wal arda minha arba'atun hurum. Jadi ketika qaimu malah tadullu inna anfusakum bil ilmi. Surah At-Taubah surah yang ke-9 ayat 34. Dan kalau sebenarnya bilang bulan sisi Allah itu ada 12, di antaranya adalah ada 4 bulan mulia. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan bulan Rajab. Ali katakan juga ini. Ini disebut Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram atau Rajab. Dia berkata Ali bin Abi Thalib, bulan yang terbaik adalah bulan di mana engkau banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kebahagiaan kita. Orang yang diampuni oleh Allah dosanya, maka itu tiket untuk sampai ke surga. Kalau kita masih punya dosa, harus dibersihkan dulu di akhirat nanti. Tapi kata Ali bin Abi Thalib, orang yang diampuni oleh Allah dosanya, dia banyak bertobat pada bulan itu, maka itulah tiket kunci untuk menuju surga Allah Subhanahu. Jadi amal yang terbaik, amal yang diterima, dosa diampuni oleh Allah, maka inilah kunci menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita semua yakin kan? Belum juga merasa kita semua pasti punya salah, pernah berbuat salah. Tapi Allah buka pintu ampunan, Allah buka pintu maghfirah. Kalau katakan wala tuzakku anfusakum, karena kata Allah akan mengampuni diri untuk orang yang suci tidak berdosa. Karena pada surah An-Najm surah yang ke-53 ayat 32 itu. Wala tuzakku anfusakum. Nah, kita yakin dengan ya, kita punya dosa dengan Allah, lalai beribadah, punya dosa kesalahan dengan manusia, kan bisa saja terjadi. Karena kita hidup dengan dinamika kehidupan. Nah, orang-orang yang kata Allah yang berdosa, Allah jamin akan diampuni dosanya. Yang kita bilang tadi, kalau kau banyak bertobat kepada Allah pada bulan itu, apapun juga, kau akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat nanti. Nah, kita kan semua yakin kita punya salah gitu kan. Dan ingat dengan janji Allah, Allah katakan, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an." Surah Al-Jumu'ah kan sama. Nah, jadi ini Allah katakan, wahai manusia kata Allah yang berlebihan dosanya, jangan putus asa dengan rahmat Allah. La taqnatu min rahmatillah. Luar biasa. Jadi Allah sudah menjanjikan sesuatu yang baik untuk hamba. Kalau ini kita kerjakan, Allah ridha, maka tidak ada kebaikan yang kita dapatkan kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Nanti yang kedua. Dan ketika kita ditanya oleh sahabat yang lainnya, wahai Ali, hari apa yang terbaik? Jadi dikatakan hari B, C tidak, atau hari Jumat tidak. Tapi Al bin Abi mengatakan hari yang terbaik adalah hari di mana ketika engkau wafat meninggal dunia, engkau dalam keadaan husnul khatimah. Itulah hari yang terbaik. Nah, kalau kita mengakhiri hidup ini pada hari kita dalam keadaan husnuzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah, mendapatkan husnul khatimah, itulah hari yang terbaik bagi setiap manusia. Dan kita yakin kita semua pasti akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita sampaikan pada surah yang pertama tadi kan, surah Al-Mulk ayat 2 itu, Allah ja'alaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Mati itu adalah kewajiban, bukan sebuah keharusan, pasti, sebuah kepastian. Nah, tidak bisa kita menghindar. Makanya berkali-kali mengatakan kalau Allah Ta'ala berkali-kali mendapatkan hari dalam keadaan husnul khatimah, itulah hari yang terbaik untuk mengisi ini menuju kepada ayat yang baik. Nah, kemudian para ulama berpendapat yang pertama, dia orang yang istiqomah dalam keimanannya. Ini kan orang yang istiqomah dalam keimanannya, orang istiqomah dalam ibadahnya. Ya ayyuhal ladzina amanu. Dalam surah apa namanya itu, dalam surah Al-Aqaf ya, surah 26 ayat 13-14 kan. Nalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Kan? Sebenarnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, wala qalu dan seterusnya, Allah jamin dengan surga. Nah, pada surah Fussilat surah yang ke-41 ayat 30 dikatakan, nalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla ta'aw wa la ta'zanu abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sebenarnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ya Allah, kemudian dia istiqomah, kata Allah,
maka malaikat akan turun kapan menjelang kematian dengan mengatakan la ta'u wa la tahzan, jangan takut dan jangan sedih, beri kabar gembira dengan surga atas amal yang mereka kerjakan. Ini janji Allah. Jadi bagaimana kita memelihara hari-hari kita terus dalam konsistenan akidah kita, ibadah kita. Ibadah tidak harus banyak baca, tapi kita konsisten. Misalnya baca Al-Quran, baca terus setiap hari. Ya kan, Allah akan nilai dengan keistiqomahan kita. Kalau kita misalnya satu hari baca dapat 2 juz, 3 juz, kemudian 1 minggu istirahat, nah kira-kira itu kerugian yang luar biasa. Kalau kita 1 hari baca tidak harus banyak, tapi kalau kita banyak, alhamdulillah. Kalau misalnya 1 hari dapat 1/2 juz, kemudian teruskan, terus, insya Allah selesai. Tentu pernah disampaikan tidak ada dalil pun yang menyebutkan Al-Quran atau hadis Nabi yang mengatakan bahwa kalau sudah selesai baca Al-Quran itu berhenti, tidak ada. Kalau selesai baca lagi, bolak lagi, kalau saya bolak dibalik lagi kita baca terus. Dan ini memang dianjurkan dalam Islam. Nah, syukur-syukur kalau kita sudah mampu mentadabburi ayat Allah dan sebuah keharusan bagi kita untuk untuk memahami apa yang Allah inginkan dengan wahyunya. Nah, ini barangkali sudah disampaikan untuk kajian pagi hari ini. Intinya adalah bahwa kita berupaya ada 3 hal tadi kan berkaitan dengan ayat yang dibaca imam juga yang disampaikan tadi. Pertama, bahwa kita berupaya untuk mendapatkan amal yang terbaik, untuk amal yang diterima oleh Allah, niatnya seperti apa. Yang kedua, kita berupaya mengisi bulan-bulan yang kita lalui itu dengan banyak bertobat pada Allah, termasuk hari yang kita jalani juga. Kita berupaya pada suatu saat nanti kita menjalani hari terakhir kehidupan kita dalam keadaan husnul khatimah. Itu syaratnya juga ada iman yang benar, dan yang kedua adalah kita selalu berhusnuzan kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah, maka insya Allah ayat-ayat itu dalam keadaan husnul khatimah. Nah, inilah barangkali yang disampaikan untuk kajian pagi hari ini, mudah-mudahan manfaatnya, dan kita terus berdoa kepada Allah agar diberikan kemudahan dalam beribadah dan Allah jaga hati kita tetap dalam keislaman, keimanan. Insya Allah Allah berikan kebaikan. Demikian, mohon maaf ada yang kurang berkenan dengan bulan apapun. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.